Sesi belajar pertama kita adalah pengenalan dasar HTML untuk pembelajaran web, di mana HTML ini merupakan dasar kita untuk mengerjakan sebuah web yang nantinya akan menjadi web sederhana atau statis. Nah, tips yang pertama dari saya yaitu kuasai dasar HTML untuk membuat web sederhana. Yang pertama pastinya memahami definisi dan fungsi HTML-nya. Nah, dengan mengenali apa itu HTML, definisi dan fungsinya, kita akan tahu seberapa sulitkah membuat web. Tetapi untuk HTML ini kita tidak bisa membuatkan web yang sifatnya dinamis. Sifatnya akan statis dikarenakan HTML ini tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita lakukan CRUD atau modifikasi pada web tersebut. Yang kedua adalah mengenal struktur dasar dokumen HTML, di mana kita dituntut untuk mempelajari komponen utama seperti dengan tag dan membentuk rangka halaman web sederhana. Contohnya ketika kita ingin membuat sebuah web, itu harus diawali dengan tag HTML dan ditutup dengan tag HTML pula. Ketiga adalah mengidentifikasi tag-tag HTML utama, di mana kita harus mengenali tag penting seperti petik ataupun kutip ataupun titik koma, atau ketika kita ingin membuat sebuah paragraf diawali dengan tag P. Dan nomor 4, kita bisa membuat halaman web sederhana menggunakan HTML, di mana kita bisa langsung praktik menyusun halaman web statis sederhana dengan menggunakan tag-tag dasar yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah mengenal HTML. Kita perlu mengenal pengertian HTML itu. Bahasa markup untuk web. Nah, yang pertama, HTML itu merupakan bahasa dasar dari pemrograman sebuah web yang fungsinya untuk membuat dan mengatur struktur halaman web. Yang perlu kita pelajari juga, HTML dapat mengatur struktur dan konten halaman, seperti membuat teks, gambar, tautan, daftar, dan tabel yang ditampilkan sehingga halaman web dapat tersusun rapi dan mudah dibaca. Dan yang ketiga, ini adalah bukan bahasa pemrograman sebetulnya. HTML berfungsi sebagai bahasa penanda, bukan pemrograman, yang berarti hanya memberikan perintah tanpa logika atau perhitungan. Web yang akan dihasilkan dengan HTML adalah web statis, bukan web dinamis. Yang keempat, kompatibel dengan semua browser utama, jadi dapat diinterpretasikan oleh browser populer seperti Chrome, Firefox, Edge untuk menampilkan konten web secara konsisten. Selanjutnya kita perlu memahami struktur dasar dokumen HTML dengan mudah. Nah, kita perlu mempelajari bagian utama dokumen HTML yang wajib diketahui untuk membuat sebuah web sederhana yang statis. Ketika kita belajar sebuah HTML, kita akan selalu menemukan doctype HTML, di mana doctype HTML ini menandai tipe dokumen HTML agar browser dapat menampilkan halaman sesuai standar web modern. Selanjutnya, HTML sebagai elemen root, di mana elemen membungkus utama untuk mencakup seluruh isi halaman, memastikan semua konten berada dalam satu struktur. Lalu berisi metadata, berisi sebagai konten utama juga. Untuk metadata itu sendiri, bagian menyimpan informasi penting seperti judul, mengatur karakter, dan link sumber daya tanpa tampil di halaman. Menentukan teks yang muncul pada tab browser, membantu pengguna juga mengenali halaman yang sedang dibuka. Jadi di sebuah HTML ini kita bisa menggunakan sebuah tag title, di mana title tersebut adalah sebuah judul yang nantinya muncul di tab browsernya sebagai penanda atau pengenal halaman yang sedang dibuka. Lalu sebagai konten utama, di mana HTML ini sebagai tempat semua isi yang terlihat seperti teks, gambar, dan elemen interaktif ditampilkan kepada pengunjung situs. Di mana kalau kalian menemukan sebuah web yang menampilkan sebuah tampilan yang menarik, sebuah gambar, teks, tabel, ataupun sebuah animasi, itu adalah namanya HTML. Langkah-langkah membuat halaman HTML sederhana. Yang pertama, membuat struktur halaman HTML dasar. Mulai dengan tag dan
tag pembuka sebagai kerangka agar browser mengenali halaman Anda, yaitu dengan tag pembuka HTML dan tag penutup HTML. Lalu yang kedua, menentukan judul halaman dengan tag pula, yaitu dengan menggunakan tag title dan penutup tag title. Lalu menambahkan judul utama dengan tag, itu bisa kita menggunakan heading dari mulai heading 1 sampai dengan heading 6. Yang keempat, membuat paragraf dengan tag. Untuk membuat paragraf dengan teks itu bisa menggunakan sebuah tag P dan penutup tag P untuk menutup paragraf yang sudah kita buat. Lalu menambahkan link dengan tag. Ya, caranya dengan menambahkan href ataupun dengan menambahkan tag-tag lainnya dengan menambahkan tautan ke situs lain. Contohnya seperti wexample.com. Lalu memasukkan teks atau gambar dengan tag image atau imgsrc ataupun HTML. Yang terakhir, memasukkan gambar dengan tag. Tag untuk menampilkan gambar itu adalah src untuk dan alt sebagai deskripsi alternatifnya. Baik teman-teman semuanya, itu adalah deskripsi singkat tentang HTML, di mana kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu HTML dan mempelajari tag-tag yang ada di HTML. Untuk selanjutnya nanti akan saya bahas praktek-praktek mengenai praktek langsung menggunakan HTML. Jadi jangan kemana-mana, tunggu di part 2.